Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana Farok dari Prodi Teknik Informatika, NIM 23424023. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami double linked list, struktur dan pembuatan node. Struktur node. Setiap node dalam double linked list memiliki 3 komponen utama: brief yang menunjuk ke node sebelumnya, data yang menyimpan informasi, dan next yang menunjuk ke node berikutnya. Struktur ini memungkinkan navigasi dua arah dalam list. Brief menunjuk ke node sebelumnya, data, nilai atau informasi yang disimpan. Next, petunjuk ke kode berikutnya. Proses pembuatan node. Pembuatan node baru melibatkan alokasi memori dan inisialisasi ketiga komponennya. Node baru ini kemudian dapat disisipkan ke dalam list pada posisi yang diinginkan. Contoh seperti berikut. Penyisipan node, list kosong dan depan. 1. Insert node list masih kosong. Ketika linked list masih kosong, node yang baru dibuat akan menjadi node pertama sekaligus terakhir. Petunjuk brief dan next dari node ini akan menunjuk ke 0. 2. Insert node di depan kiri. Untuk menyisipkan node di depan, node baru akan menjadi awal dari list. Petunjuk next dari node baru akan menuju ke node awal sebelumnya, dan brief dari node awal sebelumnya akan menunjuk ke node yang baru. Penyisipan node belakang dan tengah. 1. Insert node di belakang atau kanan. Jika linked list sudah berisi data, menyisipkan node di belakang berarti menambahkan node baru setelah node terakhir. Petunjuk next dari node terakhir akan menunjuk ke node baru, dan brief dari node baru akan menunjuk ke node akhir. 2. Insert node di tengah. Penyisipan di tengah memerlukan pencarian posisi yang tepat. Node baru akan disisipkan di antara dua node yang sudah ada dengan menyesuaikan petunjuk next dan brief dari node-node yang terlibat. Selanjutnya, menampilkan dan mencari data. Menampilkan data linked list. Untuk menampilkan data, kita akan melintasi list dari awal hingga akhir, mencetak nilai data dari setiap node. Proses ini memastikan semua elemen dalam list dapat dilihat secara berurutan. Mencari data yang akan dihapus. Sebelum menghapus node, kita perlu mencari node yang sesuai dengan kriteria tertentu. Proses pencarian melibatkan iterasi menuju list hingga node yang cocok ditemukan atau akhir list tercapai. Selanjutnya, penghapusan node depan dan belakang. Menghapus node di depan atau kiri. Menghapus node di depan melibatkan pembaruan petunjuk awal ke node berikutnya. Node yang dihapus kemudian dapat dibebaskan dari memori. Kedua, menghapus node di belakang atau sebelah kanan. Untuk menghapus node terakhir, kita perlu menemukan node kedua di belakang dan mengatur petunjuk next-nya ke 0. Node terakhir kemudian dapat dihapus. Penghapusan node tengah. Menemukan node. 1. Menemukan node. Indikasi node yang akan dihapus berdasarkan nilai datanya. 2. Menyesuaikan petunjuk. Ubah petunjuk next dari node sebelumnya dan brief dari node setelahnya untuk melewati node yang akan dihapus. 3. Membebaskan memori. Setelah petunjuk disesuaikan, node yang dihapus dapat dibebaskan dari memori. Contohnya seperti ini. Selanjutnya contohnya bisa dilihat kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Pemahaman struktur double linked list menawarkan fleksibilitas navigasi dua arah.
penting untuk berbagai aplikasi. Operasi kunci, penyisipan, dan penghapusan not di berbagai posisi adalah operasi fundamental yang harus dikuasai. Implementasi praktis menerapkan double linked list dalam program utama memungkinkan pengelolaan data yang efisien. Berikut saya tunjukkan contoh coding yang sudah agak jadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.